Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini ada pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai kasus Vina Cirebon guys. Kasus ini sudah sangat lama sekali di tahun 2016, tetapi sampai sekarang tahun 2024 belum terpecahkan guys, dan masih menjadi misteri guys. Padahal kalau kita pikir dengan akal pikiran kita, kasus ini itu sangat mudah sekali dipecahkan guys. Mengapa saya bilang begini? Karena sudah ada 8 tersangka yang sudah ditangkap guys. Dengan 8 tersangka tersebut kita bisa menginterogasinya, kita tanyakan, dan sangat mungkin sekali kalau ke-8 orang tersebut itu mengenali 3 DPO yang belum tertangkap guys. Dan apalagi dari salah satu 3 yang tertangkap ini merupakan salah satunya itu pelaku utama guys. Berarti kalau dinyatakan dari 3 tersangka ini ada pelaku utamanya, berarti dari 8 tersangka tersebut pasti mengenali pelaku utama ini guys. Karena itu adalah bosnya. Yang namanya bos pasti dikenali sama anak buahnya guys, ya kan? Jadi di setiap komunitas itu pasti mengenali. Kalau dia tidak mengenali orang tuanya, tidak tahu rumahnya, tetapi pasti dia tahu wajahnya, tahu akun Facebooknya, dan dia pasti pernah mengunggah foto bersama di media sosial, mungkin dari salah satu ke 11 orang tersebut, atau mungkin saja dia itu tahu ciri-ciri khususnya guys, segi wajahnya, kulitnya, rambutnya. Pokoknya sangat mudah sekali karena 8 tersangka sudah tertangkap guys. Nah, kenapa kasus ini masih menjadi misteri sampai sekarang sehingga banyak orang yang membicarakannya dan sampai sekarang masih dicari-cari polisi? Mengapa? Apakah kasus ini tidak ditangani secara serius? Atau bisa jadi 8 yang ditangkap itu memang bukan pelakunya, sehingga kasus ini masih menjadi misteri. Tetapi kalau memang 8 orang tersangka itu adalah orang yang salah tangkap atau sebagai kambing hitam saja, tetapi mengapa di DPO tersebut sudah disebutkan ciri-ciri, nama, dan juga alamat tersangkanya guys. Kalau memang sudah disebutkan di 3 DPO tersebut, pasti polisi bisa mencarinya dengan sangat mudah guys. Tetapi sampai sekarang masih belum terpecahkan dan sangat disayangkan sekali. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang hal tersebut, mengapa polisi tidak bisa mencarinya, mengapa kasus ini masih menjadi misteri sampai sekarang dan viral kembali di tahun 2024. Dikarenakan adanya pembuatan film Vina sebelum 7 hari guys. Oke, di sini yang saya ingin bahas yaitu ada kabar terbaru bahwasanya polisi itu sudah menangkap dari salah satu 3 DPO guys, yaitu si Egy. Egy ini adalah salah satu yang dikenal sebagai otak itu pelaku guys, pelaku utama guys. Tetapi saya belum yakin sih guys, kalau si Peggy yang ditangkap ini, yaitu namanya adalah Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung ini, merupakan salah satu tersangka guys. Karena ya kita lihat saja lah guys, jejak digitalnya, dan inilah yang dirasakan orang tua jika anaknya itu difitnah sebagai kasus pembunuhan guys. Oke, ini respon orang tua Peggy Setiawan. Nah, saya nanya, G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Vina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang
apa yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu. Sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Oke guys, itu tadi adalah ungkapan dari orang tua atau ibu Peggy Setiawan yang sekarang Peggy Setiawan itu sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina guys. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang tua Peggy Setiawan kalaupun anaknya itu menjadi fitnah atau kambing hitam, dikambing hitamkan, menjadi tumbal pembunuhan kasus Vina Cirebon guys. Sakit sekali ya guys ya kalau anaknya itu sebagai tumbal. Kalau kita pikir begini guys, si Peggy Setiawan itu suka sholat, di statusnya itu baik sekali, dan dia tahu demi Rasulullah sudah mengungkapkan sumpah secara syariat guys, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, berarti kan memang di situ kita nyatakan memang benar-benar si Peggy Setiawan itu benar-benar orangnya tidak salah guys. Kalaupun memang dia salah, pasti guys, dia kalau sudah tertangkap itu mengakui kesalahannya, karena seseorang penjahat kalau sudah ditangkap polisi itu tidak bisa mengelak lagi guys, karena di situ dia takut dan pasti akan merasa bersalah. Tetapi kalau si Peggy Setiawan ini kalau memang dia tidak bersalah terus dipaksa mengakui kesalahannya kan tidak bisa. Dan ini polisi harus mengganti rugi kalau memang si Peggy Setiawan ini tidak pelakunya guys. Mengapa? Karena namanya itu sudah jelek, sudah viral, dan pokoknya difitnah itu sakit sekali ya guys ya. Apalagi si Peggy Setiawan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, orang tuanya tidak punya, dan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekarang mari kita lihat jejak digital si Peggy Setiawan ini di akun Facebooknya guys. Ini dia. Oke, ini merupakan akun realnya Mas Peggy Setiawan yang saat ini menjadi tersangka atas pembunuhan Vina Cirebon guys. Oke, sekarang mari kita lihat jejak digitalnya bersama-sama guys. Mas Peggy Setiawan ini adalah salah satu orang yang sangat aktif sekali di media sosial guys. Jadi dia itu sering membuat story guys. Ini saya sengaja melihat postingan Mas Peggy Setiawan ini dari tahun 2016 guys. Karena biar kalian semuanya tahu bahwa ini adalah akun realnya Mas Peggy Setiawan dan bukan rekayasa guys. Kalau kita mau scroll ke bawah terus itu masih banyak sekali. Saya mau mulai dari sini saja guys. Kalau kalian masih penasaran sama postingan atau media sosial Mas Peggy Setiawan, bisa lihat sendiri ya guys ya. Oke. Ini adalah postingan-postingan dari Mas Peggy guys. Di sini salah satunya kepingin punya pacar biar kayak orang-orang guys. Ini postingannya. Dan ini adalah foto Mas Peggy Setiawan bersama teman-temannya ya guys ya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa teman-teman Mas Peggy ini itu tidak termasuk pelaku yang tertangkap, ataupun di sini tidak ada Vinanya, nggak ada Lindanya. Pokoknya nggak ada, hanya yang kita kenal itu Mas Peggy Setiawan yang pakai baju biru guys. Oke, kita lihat terus di atas. Ini juga salah satu foto Mas Peggy ya sama teman-temannya guys. Di sini coba kita lihat. Ini Mas Peggy-nya itu yang bawa kaos hitam sama pegangan topi guys. Di sini kita lihat bahwasanya di sini itu nggak ada Linda, nggak ada Vina, dan nggak ada pakai jaket XTC atau apa ya guys ya. Ini ada di wisata sama teman-teman Mas Peggy Setiawan. Ini juga fotonya Mas Peggy sama, nggak tahu ini mungkin temannya atau pacarnya ya guys ya. Ini juga ada fotonya Mas Peggy sama temannya di sini. Mas Peggy yang depannya itu ada helmnya, itu Mas Peggy guys. Dan teman-teman ini gak ada yang tertangkap ya guys ya. Gak ada yang, salah satunya gak ada yang tersangka di penjara 8 orang itu gak ada di sini.
Oke, di tahun 2016 ini guys, Mas Peggy membuat story atau status. Ya Allah, saya gak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah. Nah, ini mungkin karena di salah satu berita sekarang itu katanya dulu pas pada saat kejadian, pada saat viral-viralnya itu, Mas Peggy ini sudah menjadi tersangka dan katanya itu motornya disita sampai sekarang. Kedua motornya itu disita polisi sampai sekarang, katanya biar nanti Mas Peggy ini datang. Karena Mas Peggy ini itu pada waktu itu nggak ada di Cirebon, dia itu di Bandung dan tidak merasa bersalah memang. Karena beliau itu nggak bisa mendatangi guys, karena beliau itu mungkin gak ada biaya atau gimana, karena beliau itu gak orang kaya ya guys ya. Dan ini adalah foto-foto bersama teman-temannya juga guys, bersama teman-temannya. Ini juga. Dan ini statusnya guys, malam Jumat waktunya yasinan biar hati kita tenang guys. Terus ini juga storynya bagus-bagus guys, sholawatan dulu di masjid ayo. Kalau saya sendiri, kalau kita lihat dari jejak digitalnya ini, saya kurang yakin guys, karena storynya itu bagus-bagus dan gak ada bukti yang jelas kalau Mas Peggy ini tersangkanya guys. Ini statusnya sholat yuk sholat, ingat kepada Allah guys. Ini kerja semangat. Yang lain mah enak pada malam mingguan sama pasangannya. Nah gua cuma bisa ngejentul di depan toko doang. Aduh belebeb pisan. Aduh ya Allah, tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat mikirin main. Ini dia guys, fotonya Mas Peggy pada waktu tahun 2016 guys. Tidur ngantuk dan semoga di dalam mimpi gue bisa dapetin sosok seorang pacar guys. Ini motornya Mas Peggy ya guys ya, motornya Mas Peggy. Kalau memang di sini Mas Peggy itu pelakunya guys, storynya astagfirullahaladzim, on face mulu, sampai lupa sholat isya sama belum baca yasin. Ya Allah, sesulit ini kadang diri hidupku. Bagus-bagus guys statusnya. Dia itu selalu update status guys. Ini fotonya. Kalau memang Mas Peggy ini adalah salah satu pelaku dari pembunuhan tersebut, pasti di jejak digitalnya Mas Peggy ini itu ada bukti guys. Contohnya di foto bersama ini sama teman-temannya ya guys ya. Di situ ada salah satu bukti, baik itu di sini ada Saka atau ada Jaya yang sudah tertangkap itu, ataupun ada siapa, dan ada foto naik motor. Komunitas kan sering foto guys bersama naik motor atau sering kemana-mana sering bersama, namanya kan juga komunitas jadi sering kumpul ya kan guys. Dan juga pakai jaket XTC diposting di akun sosial ini. Di sini nggak ada jaket XTC, nggak ada apa yang menyinggung geng motor, nggak ada guys. Jadi saya nggak yakin sih guys kalau Mas Peggy yang ini itu adalah sebagai salah satu pelaku pembunuhan kasus Vina. Di sini saya bukannya membela Mas Peggy ini ya guys ya, karena saya itu sangat kasihan sekali jikalau Mas Peggy ini dituduh sebagai tersangka guys, karena Mas Peggy ini dari kecil itu Mas Peggy ini membantu ekonomi orang tua guys, orang yang nggak punya guys. Jadi sangat kasihan sekali. Tapi kalau memang benar-benar Mas Peggy ini itu sebagai pelaku pembunuhannya, kalau bisa dieksekusi, dibunuh langsung. Kalau dibunuh disiksa dulu. Kalau benar Mas Peggy ini pelakunya ya guys ya. Tapi kalau memang bukan pelakunya, sangat
kasihan sekali guys, karena dituduh sebagai pembunuhan atau difitnah itu sangat sakit sekali guys. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan guys. Ini statusnya baik-baik guys. Waktunya sholat maghrib, terus buat lagi lupa rasanya disayang, selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan. Pokoknya jika kita lihat jejak digitalnya sampai atas 2020 atau 2000 berapa, itu storynya atau statusnya itu bagus-bagus sekali guys. Jangan lupa 2 rakaatnya guys. Oke, ini adalah salah satu akun atau jejak digital Mas Peggy Setiawan. Oke guys, itu tadi adalah salah satu jejak digital dari si Peggy Setiawan atau Facebooknya Peggy Setiawan guys. Oke, sesudah melihat jejak digital si Peggy Setiawan ini, bagaimana pendapatan kalian guys? Apakah kalian yakin bahwasanya Mas Peggy ini adalah pelaku utamanya, atau si Peggy Setiawan ini itu adalah korban sebagai tumbal kasus Vina Cirebon guys, atau dikambing hitamkan atau salah tangkap guys? Gimana menurut kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih. Saya di sini tidak membela si Peggy Setiawan itu, saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui dari jejak digitalnya. Saya lihat jejak digitalnya, dan di situ juga pada saat penggeledahan rumahnya tidak ada bukti di situ kalau memang si Peggy Setiawan pelakunya. Pasti si Peggy Setiawan ini mempunyai jaket XTC ya guys ya, atau jaket geng motornya. Dan juga kalau memang si Peggy Setiawan ini pelakunya, pasti ada bukti motornya seperti apa, itu bisa ditanyakan dari 8 pelaku tersebut. Dan juga kalau memang si Peggy ini pelakunya, di jejak digitalnya itu pasti ada foto bersama guys, foto bersama pada saat kumpul-kumpul atau pada saat apa, dan di situ pasti ada yang namanya teman-temannya, itu di situ ada. Tapi di sini nggak ada guys. Dan dari tetangganya pada saat ditanya-tanya itu, dia juga mengakui bahwa si Peggy Setiawan ini sudah lama sekali merantau dan dia membantu ekonomi orang tuanya, bekerja bersama ayahnya di Bandung guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa bantu support, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.